dari pisang, ada Terus? buah naga, ada pepaya, macam-macam Pak, buah-buahan. Jadi saya campur aja itu semua. Terus itu pertanyaan saya lagi, dikomposisi pakai apa? Waktu itu saya cuma pakai M4 Pak. Cuma pakai M4. Ya teman-teman ya nyaranin pakai itu, malah banyak yang nggak pakai itu. Saya coba lebih baik lagi pakai itu, belum kenal yang lain. Tapi masih aja kayak gitu Pak. Masih problem ya. Sebetulnya kalau awal dicek nggak pH-nya berapa? Saya nggak punya itu Pak, kan formula. Jadi saya coba beberapa cara sebelum teman saya itu datang. Saya pakai kompos, saya POC itu saya agak encerkan gitu Pak. Biasanya dosisnya 1:10, saya kasih 1:20 begitu misalnya Pak ya. Itu masih aja ngedrop. Dan akhirnya saya mentek teman saya itu. Saya tanya teman saya yang udah tani bertahun-tahun. Terus teman saya katanya, ya itu biasanya masalahnya di pupuknya sampean biasanya kalau sampai kalau kan yang jual media tanam itu kan juga orang pertanian Pak. Terus saya tanya, ini gimana nih medianya kok jadi gini masalah? Awal-awal enggak, sekarang kok masalah loh. Kalau medianya nggak ada masalah sini, maksudnya pakai terus tiap hari juga nggak ada masalah selama ini. Jadi pas biasanya pupukmu loh. Terus akhirnya dia ke sini ke rumah saya bahwa pH meter itu dan ternyata emang tanah politek saya itu asam Pak. Sekitar ya tadi itu POC lebih dikit lah. POC-nya dicek nggak berapa pH-nya? Gimana Pak? POC-nya dicek nggak itu berapa pH-nya? Dia nggak punya Pak. Adanya cuma itu pH buat ukur tanah. Soalnya kan dia itu buat kohe itu dia. Buat kohe. Jadi yang punya juga nggak ada yang buat air Pak. Oke, langsung tak jawab. Dia kan ya. Jadi nggak, kayaknya gini Mas. Satu itu saya cuman bayangke ya. Saya nggak tahu karena nggak ada fotonya. Memang kode etik konsultan itu harusnya dia kalau tidak bisa datang ke lokasi, dia harus dapat visualnya, fotonya ataukah apa itu untuk analisa lebih tepat. Oke, ini aku ngelambiar aja. Coba tak ini. Satu, POC jenengan didekomposisi dengan E4 itu pasti sudah POC buah aja sudah pasti asam tanpa gula. Jenengan pakai tetes kan? Iya Pak, pakai molase. Pakai molase. Dan itu molase E4 pH-nya 4. Terus sudah ketemu molas, ketemu kulit buah, ya pH-nya di sekitar itu. Bisa jadi 3. Nah, terus yang kedua, kenapa tidak stabil kalau ini medianya sama dan lain sebagainya? Nah, satu. Nah, ada proses dekomposisi yang belum selesai. Kalau kohenya memang sudah matang dan di situ sudah media dan lain sebagainya sudah diberi, kenapa kok diberi POC dia jadi drop? Pasti drop karena yang di POC tadi asam kuat itu Mas. Kalau pH-nya sampai di bawah 5 itu. Nah, begitu asam kuat, yang terjadi apa? Proses penyerapan nutrisi-nutrisi yang dia memerlukan poin netral itu terhambat semuanya. Yo kalsiumi, yo magnesiumi, ya apapun. Padahal magnesium utamanya, si magnesium ini, dia ini dibutuhkan dalam jumlah yang lumayan banyak. Dia masih makro. Kalau itu tidak terserap, tanaman tidak mampu mengembangkan akar. Purut, yo tukul ngene tok Mas, ora gelem gede. Ndak mau dia berkembang. Atau dia tumbuh tapi merana. Atau dia mau berbuah, mau gede tapi ndak mau modot. Defisiensi magnesium biasanya kelihatan dari daunnya. Makanya saya kenapa minta ada ndak fotonya atau visual supaya saya bisa ini. Tapi ndak apa-apa, ini saya jelasin satu itu. Yang kedua, ketika pH-nya drop jenengan berikan kapur pertanian pH-nya 8 sampai 8,5. Nah, dan itu akan terjadi seketika pH naik. Betul, 6,8. Netral lah.
Tapi ketika media ini tadi jenengan teruskan dengan pupuk itu, dengan pupuk cair asam itu 2, kemudian yang berikutnya kondisi tanahnya ini juga lembab, apalagi lembab itu bermasalah kalau tanahnya ini kalau pupuknya asam. Nah, terjadi proses amoniasi. Asam kuat ketemu basa kuat, jadi amoniak di situ. Akarnya mengkeret, Mas. Mati bisa tanamannya. Kering, mati pucuk. Pucuknya hijau apa kok coklat, Mas? Tunasnya saat mati itu. Tunasnya kering, Pak. Ya, mengkeret oyotnya, Mas. Jadi Iya, proses jenengan beli amoniak, siramkan ke tanamannya, langsung kering, sama seperti itu. Langsung dia di dalam tanah terjadi reaksi amonia, asam basa ketemu asam kuat ketemu basa kuat. Ya langsung amoniaknya naik, kena di atas akarnya ini, mengkeret, sudah. Itu kalau sampai bisa berbuah, selamat dia sampai panen, hebat tanamannya. Bijinya bisa kita tanam lagi, punya daya adaptasi yang tinggi. Nah, itu kalau ditanam di lahan, kena daerah-daerah sing akeh teleh pitike sing mambu-mambu kuat banget. Nah, itu yang terjadi. Jadi asam kuat ketemu basa kuat. Nah, tadi magnesium, defisiensi magnesium karena ada nutrisi yang tidak terserap. Jadi Mas, yang namanya kemarin Pak saya pernah ada yang ulas ya, terus akhirnya saya kalsium itu bertolak belakang dengan semua nutrisi. Saya bilang pelajari siklus Krebs. Kalau kita pelajari siklus Krebs akan tahu sebetulnya di mana posisi nutrisi yang terbaik. Ada posisi 6,5 sampai 7,5, ini pH. Ini semua nutrisi jadi N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, terus silika, boron, dan lain-lain. Di posisi ini dia tanpa hambatan terserap sempurna. Fosfat dipercayai itu terserap di kondisi pH 4. Paling gampang terserap fosfat. Tapi ketika kalsium ini tidak terserap, kalau jadi buah, buahnya akan pecah. Kalau jadi buah, buahnya gampang busuk. Kalau jadi buah, gampang terserang lalat buah atau mudah sekali terserang rusak. Buah cacat dan lain sebagainya. Over P, tapi defisiensi Ca, Mg dan lain-lain. Nah, ada ini posisi 6,5 7,5 pH ini. Patuin dulu ini. Media harus di sini dulu dan dijaga. Jangan ambil POC. Kalau POC ini memang di bawah asamnya itu asam kuat di bawah 5 itu resiko tinggi. Nah, supaya apa? Ketika pH-nya netral, semua nutrisi ini terserap, tidak ada yang tidak terserap. Nek wis ngono vigor. Kalau sudah seperti itu, pH-nya juga akan stabil, agregat tanahnya bagus, KTK-nya bagus. Insya Allah tanduran polybag, meskipun polybag pun juga akan baik. Polybagnya saja ini lebih sulit loh, size tuh, dibandingkan kita tanam di lahan. Kenapa? Tanam di lahan kita tidak tahu sejarah tanah itu. Bukan kita yang buat tanah itu, tapi di polybag kita yang nyampur tanah itu. Kita campurin tanah, pH-nya kita ukur, kelembapannya dan lain sebagainya. Kita seharusnya tanamannya api, tapi ternyata lebih sulit di polybag. Kalau di tanah kita anggap aja tanah ini rusak aja sudah, kita benahin, masukkan arang bahan organik, bentuk kantong mineral, kantong nutrisi, jalan sudah. Begitu kita tanam, oh ini posisi Mas, daunnya agak letoy. Oke, hentikan N, masukkan kalsium, masukkan Mg, sulfur dan silika. Berdiri lagi. Karena apa yang ada di tanah itu diinformasikan dari tanaman yang ada di atasnya. Sama di polybag. Nah, jadi polybag itu sebetulnya bukan perkara yang mudah karena kita yang buat media tanah itu tadi. Jadi saran saya, kalau terjadi seperti itu lagi, dari awal buat media yang bagus. Mas, tumbas Mas. Ini loh, murah ini, mek 90.000. Loh ini pH air, iya caranya gimana kalau cek pH tanah. Jadi tidak perlu jenengan beli pH tanah, pH air aja.
Jadi kita kalau mau cek pH tanah ya, itu paling mudahnya kita ambil di gelas aqua. Ambil gelas aqua, isi separuh 100 ml, terus ambil sendok itu ambil tanah satu sendok makan, aduk. Nah, aduk pakai airnya itu tes, celep masukin, itu kelihatan itu angkanya berapa pH tanahnya. Nah, yang kedua TDS nih, murah gini, saya ketahuan maksimal. Itu ada paket-paket yang cuma 120 apa 120 di online itu yang saya kayak gini, saya pakai yang murah-murah gini kok. Bukan, meskipun saya konsultan limbah, konsultan apa, saya pakai alat. Kadang-kala saya malas bawa alat gede-gede gitu, aku nggak alatku cilik-cilik. Nah, itu lebih efektif, tinggal kita aja. Nah, itu cek TDS-nya. Jangan-jangan begitu pH-nya itu drop, TDS-mu 15.000 ppm atau lebih dari 5.000 ppm aja, kebakar tanaman, Mas. Meskipun kita pakai dosis 1:20. Itu pasti kebakar. Kalau sudah 5.000 ppm, 1:10-nya loh masih 500 ppm. 500 ppm dalam kondisi asam, ini sama seperti asam kuat. Ini sama seperti asam sitrat yang kita masukkan. Nah, ini malah mengkeret oyotewan. Nah, artinya kalau kita mau ilmiah, kita mau mulai terukur, beli TDS murah kok, sama pH ini murah ini. Nah, itu untuk supaya kita serius. Kita mau mancing di laut ya, kita bawa umpannya udang dong, cumi-cumi dong, dan kita bawa joran yang bagus. Masa iya ke laut mancing bawa pacul kan enggak. Nah, itu artinya ya kita mulai belajar, mulai ini jangan melakukan sesuatu yang cuman lambiar, kesasar nanti. Apalagi tanya ke Mbah Google, karena Mbah Google itu satu pertanyaan banyak sekali jawaban, dan itu malah semakin membuat kita bingung. Gitu. Jadi kalau kejadian seperti itu lagi, tanamannya masih hidup, bongkar medianya, itu bongkaren, cek lagi, tata lagi yang bagus. Kalau di polybag kan enak bongkarnya, akarnya sih itu masukin ke media dulu untuk dikarantina dulu di bak atau apa, kasih arang sekam saja. Nah, itu jangan disiram POC, jangan disiram apapun. Jangan siapkan aja abu. Yang untuk netralin pH itu abu dapur. Abu dapur itu campurkan ke media itu, kemudian cek pH-nya, ambil netral, kembalikan. Nah, begitu itu selesai, jenengan siapkan saja yang paling mudah. Kompos matang diencerin air, 1 genggam 1 liter. Wes diblukutuk, diaerasi, kocorno. Itu aja itu sudah cukup. Dan jenengan ada akses ke kompos kambing, ke kotoran hewan yang sudah difermentasi, itu sudah cukup. Dibandingkan kalau kita, dan itu nanti kita ngukur TDS-nya ya enak, nutrisinya ya enak, Mas. Dibandingkan kita buat POC buat, tapi jangan dengan gula, ben ora asem-asem nemen. Nah, jadi buat POC dekomposisi seperti biasanya, itu campurkan sama kotoran ternak tadi yang 1 genggam podo, sak genggam 1 liter, kocorkan 1:10, insya Allah selesai. Nah, kalau untuk naikkan pH, air abu. Kalau kapur jangan ditebar, kapur larutkan. Kalau kita mau aplikasi kapur, kalau ditebar itu kurang tepat. Karena apa? Kapur ini juga unsur makro. Ketika percuma kita tebar kalau tanaman masih tidak mau nyerap, karena dia juga unsur makro. Nah, kalau tidak mau nyerap, dia kena air, larut. Bagaimana aplikasinya? Ya harus terserap. Kita larutkan dulu dengan air. Kita larutkan dengan air 1 on, itu dilarutkan air 1 liter. Ambil beningnya, endapannya buang, kocorkan 1 tangki 2 liter air endapan kapur, air beningnya tadi, air kapur. Itu lebih efektif. Terserap tanaman, di sekitar perakaran pH-nya netral. Nah, ngoten Mas Wandi. Monggo lanjut, silakan, ada pertanyaan lagi yang masih ganjel. Terima kasih Pak Wahyu. lanjut. Ya Pak, ada pertanyaan susulan. Monggo. Dari Bu Dani Yulina. Untuk media tanah yang sudah terlanjur di polybag dan ternyata belum terdekomposisi dengan baik atau dengan sempurna, bagaimana Pak? Apa harus dibongkar
dan mengulanginya lagi dari awal supaya dekomposisinya itu sempurna? Ya kalau tanamannya fine-fine aja nggak perlu dibongkar. Nah, tanamannya baik-baik aja nggak perlu dibongkar, jenengan masukkan abu dapur, dikemburkan kayak tadi, kemudian setelah itu baru disirami sama POC. POC jenengan bisa dipakai, tapi tetap berusaha mencari dekomposer yang sesuai, berusaha mencari PGPR yang bagus. Kayak trichoderma dipakai itu karena penting banget itu supaya tanaman kita tetap baik, tetap sehat. Nah itu begitu kita panen dari tanaman di rumah itu rasanya lega. Jangan tanaman yang gede-gede ya, kayak seledri aja. Saya mau masak mie Indomie metik sendiri itu rasanya beda, enak ya timbangannya itu pun di pasar. Jadi itu aja. Ya, betul Pak. Monggo lanjut. Ya, ini Pak, masih nyambung yang dengan POC yang disampaikan tadi ya Pak ya. POC yang baik itu yang bagaimana Pak? Yang tidak asam, saya biasanya sama seperti Mas yang pakai POC kulit buah, kadang air lindi juga. Boleh, nggak apa-apa. Ada malam ini ada PR dari saya nih. Jenengan pelajari komposting. Jangan yang dari saya, yang dari YouTube lain. Kalau dari saya kok bener dewi ya. Atau yang dari lainnya. Komposting sama ini. Vermicompost. Vermicompost ini casting, Mas. Nah, jadi ada metode untuk membuat POC yang pH-nya netral, lindinya itu netral pH-nya, dan hanya dalam waktu 3 hari udah jadi itu. Tumpuk. Jadi kita buat apa oleh ngarani kantong cacing yang di situ diisi sampah tapi ada komposnya. Nah itu dia makan sampah itu, terus akhirnya kan airnya turun ke bawah dari lindinya ini jadi netral. Nah itu jadi pupuk bagus, super sekali. Worm juice cacing. Nah itu rata-rata teman-teman yang intens melakukan itu, dia proses pengolahan limbah rumah tangganya cepat sekali. Jadi dan hasil side effect-nya limbah tadi itu lindinya itu pupuk bagus, tanamannya sehat-sehat, subur-subur, organik. Iya dong, organik pasti. Cacing, kita memanfaatkan cacing, ANC dan lain sebagainya, lumbricus dan lain sebagainya, tiger. Nah, itu keren. Nah, jangan pakai kulit buah, itu bisa dimasukkan di model seperti itu tadi. Jadi sering Kak di obrol tani itu sudah sering dibahas ya. Jadi kita buat step-step ini. Jadi ini kompos, terus ini sayuran. Iya, sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Nah, di sini ini baru dikasih cacing. Ini ada cacing. Ini ada rongga-rongga ini. Rongga-rongga. Cacing ini akan naik. Ini dia akan turun. Nah, ini air netes. Bawahnya ini ada penampungan. Ini ada baknya. Nah, ini bisa kita ambil, kita kasih keran atau kita ambil, bisa. Jadi dia jadi POC atau lindi. Tapi pH-nya netral. Nah, ini kayaknya opo jenenge teknologinya saya lupa. Tapi ini yang dipakai teman-teman. Nah, yang ada sekarang ya sudah kita lakukan. Kalau mau pakai gula silahkan, tapi dikurangi. Maaf, bukan saya anti gula. Ada yang nyeletuk ke saya, opo Mas di bakteri ini kena diabetes. Bukan. Ini terpaksa ini saya jelasin mikroba ini. Jadi sorry kalau agak berat materi yang terakhir. Jadi ada kurva mikroba. Bapak masih ada nyambung dengan pertanyaan.
Oke. Bakteri berikut fungsinya sebagai berapa, Iya. dan di alam biasanya terdapat di mana saja. Oke. Masih nyambung nggak Pak? Betul. Ini ada kurva mikroba. Jadi ada fase lag pas. Ini atau adaptasi ya. Adaptasi. Terus ini eksponensial atau bahasa ilmiahnya logaritmik pas. Dan ini stasioner pas, fase stasioner, dan ini dorman. Dorman. Atau ada yang lain nyebutnya dead, fase kematian. Mikroba orang mati kecuali kita bakar, kita kasih desinfektan. Nah, gula dibutuhkan di sini. Pada saat pertama kali mikroba membutuhkan untuk diploid atau membelah diri. Mikroba-mikroba yang memiliki membran eflak, mereka ada membran eflak. Membran eflak itu apa? Jadi ini mikroba. Ini ada lapisan di luarnya. Ya ini terlindungi dia. Tidak mati mas. Di sini ini ada cadangan makanan. Tapi cukup untuk dia berkembang satu kali aja. Diploid sekali aja. Begitu ini pecah, dia di tempat yang sesuai dengan habitatnya, dia membutuhkan nutrisi awal, ASI. Ya, iki gula. Gula itu bukan hanya glukos, tapi ada fruktos, ada sukros, ada dextros, selain glukos ya. Nah, kita beri glukos saja, gula ini sebagai nutrisi dasar. Dia berkembang dari 1 menjadi 2 perlu gula. Setelah dia diploid ini, hidup dia jadi 2, udah berkembang. Dia perlu menguatkan selnya. Tak bahas Bacillus megatherium. Aku seneng ambil ini. Bacillus megatherium itu pelarut fosfat, antipatogen, denitrifikan, seluloid, protease. Oh, keren. Nah, setelah masuk dia logaritmik, dia berkembang. Wah, dia berkembang sekaligus bekerja mengurai ini, baru dia memerlukan yang namanya nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Yang namanya Bacillus megatherium, dia memerlukan P2O5 fosfat karena dia pelarut fosfat. Lah, pelarut fosfat lek dikei gula kongkon dadi ion fosfat ya nggak nyambung. Sama aja kita beli kopi, begitu datang kita berharap ini jadi es cendol. Ora iso, nggak ada hubungannya. Jadi kalau Bacillus megatherium pelarut fosfat ini dia ingin kita ingin dia melarutkan fosfat, P2O5 dirubah menjadi KH2PO4 atau ion-ion fosfat yang lain, ortofosfat. Ya tentunya bahan dasarnya fosfat, P2O5 itu, bukan gula. Nah, akan jadi masalah ketika sudah di fase eksponensial, di logaritmik, diberi gula, ya kembali drop dia, oke dia hidup di sini. Tapi setelahnya dia tidak stasioner, turun lagi. Karena dia tidak bekerja. Nah, apa yang dikerjakan? Seharusnya gula, dia melurutkan fosfat, kok dia dapat cuma makanan dasar yang nggak bekerja. Ketika ada hantaman yang namanya patogen, habis. Dia tidak mengeluarkan sintesa penghambat perkembangan patogen. Tidur. Akhirnya yang berkembang siapa? Karena gulanya banyak. Ya lactobacillus, ya Saccharomyces, ya yang perlu gula itu tadi. Yang tidak memerlukan gula pada saat dia berkembang ya minggir. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, gula diperlukan di fase adaptasi awal, lag fase. Setelah dia masuk eksponensial di logaritmik dan naik, dia memerlukan sesuai dengan kebutuhannya. P2O5 yang jadi fosfat, Bacillus memerlukan fosfat, Acetobacter memerlukan nitrit, Nitrobacter memerlukan nitrit. Apalagi? Aspergillus memerlukan toksik. Aspergillus niger itu dia pengurai logam-logam berat.
Dia memerlukan itu untuk dia bekerja, untuk mensintesa menjadi nutrisi-nutrisi yang bagus untuk tanah dan tanaman. Bukan memerlukan gula lagi. Nah, setelah dia di stasioner ini, dia diam. Kalau eksponensial ini banyak sekali mikrobanya dibandingkan dengan makanan dan mikrobanya ini banyak, sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Nah, stasioner ini mulai berkurang. Ini kalau berkurang yang namanya nutrisinya, mikrobanya akan dorman. Kalau berkurang mikrobanya, dia akan lanjut kembali ke eksponensial. Nah, setelah dia di stasioner ini eksponensial, masuk ke stasioner, masuklah namanya equilibrium. Ake-ake mikroba, ake-ake nutrisi. Itu yang saya kampanyekan melalui komposti. Jadi kita dapat mikroba yang banyak, dapat nutrisi yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi begitu singkat, nutrisinya banyak, terserap sama tanaman dan terserap tanah, mikroba-mikroba di dalam tanah. Ya, mikroba-mikroba yang merugikan ya pergi semua dari dalam tanah, pindah dia, nggak mau, karena di situ bukan habitatnya patogen, tapi habitatnya anti patogen. Nah, oke. Nah, terus bagaimana sih kita mendapatkan mikroba-mikroba itu? Nah, ini saya ingat penelitian saya 15 tahun yang lalu. Ya, kalau mau eksplorasi, tentukan dulu apa yang mau kita kembangkan. Kita harus jelas dari awal. Kalau kita mau menentukan, mau melangkah penelitian, misalnya kita mau meneliti nitrifikasi, bakteri nitrifikasi, ya jangan nitrobakter saja. Nitrobakter ini dia punya saudara, dia tidak bekerja sendiri. Sebelum ke nitrobakter kita harus bahas dulu yang namanya nitrosomonas. Terus kita bahas dulu yang namanya nitrosococcus. Baru ini ke sini. Ini nitrogen bebas, N bebas. Nggak bisa N bebas langsung ke sini melalui tahapan ini. Aku nyari nitrobakter tanpa nitrosomonas, tanpa nitrosococcus, itu mustahil akan bekerja dengan baik. Saya mau nyari namanya Bacillus megatherium, tanpa Bacillus firmus, tanpa Bacillus pantothenticus, itu mustahil Bacillus megatherium akan bekerja. Saya mau nyari ragi yeast itu bekerja, tapi dia memerlukan bakteri-bakteri asam laktat yang lain. Dia memerlukan bakteri jamur-jamur yang lain untuk dia mampu bekerja. Ini satu rantai. Nggak bisa kita kembangkan, wah aku mau trichoderma tok. Trichoderma itu loh nggak efektif kalau untuk kena fusarium. Serius. Apalagi fusariumnya ini fusarium yang di lokasi yang sudah endemik. Jadi bagaimana kita mengendalikannya? Kita kendalikan dengan fungisida alami banyak seperti sulfur. Terus kebetulan Nordok itu tembaga oksida ini dia lolos sertifikasi OMRI yang artinya organik loh. Nah, dia tidak membunuh mikroba. Iya, memang di laboratori di mikroskop saya tes si Nordok itu sesuai dengan dosis LD50, lethal dosis 50% itu enggak mati memang. Enggak mati, tapi dia dia efektif membuat jamur itu freeze, si fusarium itu berhenti. Nah, ketika berhenti itu kita cuma punya waktu 24 jam. Untuk apa? 24 jam ini untuk mengendalikan, untuk mendominasi lagi kondisi yang endemik fusarium, endemik penyakit tadi menjadi endemik mikroba yang menguntungkan, menjadi tempat yang menguntungkan bagi mikroba yang baik. Ya segera kita masukkan komposter yang baik, PGPR, MOL dan lain sebagainya. Setelah 24 jam kita masukkan itu, pergi sendiri itu yang namanya fusarium, karena sudah banyak yang menguntungkan. Yang dia merugikan ya akhirnya mati-mati sendiri. Jadi kalau di konvensional nggak bisa kita ketika ada kejadian dari awal kita langsung ini kita mutlak kita harus hajar dengan
dengan apa namanya bakteri yang menguntungkan. Enggak bisa. Harus kita pakai bahan aktif, selesai 24 jam masukkan baru selesai. Kalau di polybag saya kira kita bisa dari preventif dari awal. Kenapa? Karena kita yang mengolah, kita yang menyediakan media itu tadi. Jadi tentukan targetnya, bakterinya apa. Waduh, gak ada bakteri, sama aja jenengan mancing, nggak tahu jenengan mau mancing apa, nggak tahu di danau ini ternyata ular tok. Diharapkan di situ jenengan, aku dapat ikan gabus gedenya sak lengan. Nggak tahu kalau di situ ular tok di sini. Nah ya piye? Tentukan dulu langkahnya. Jenengan udah kenal saya, konsultasi dulu, akan saya arahkan. Mas, aku mau buat mikroba dekomposer yang bagus. Lu monggo. Mau seperti apa? Buffernya yang seperti apa? Harus mau pusing. Tak temenin, enak kok. Ini keren kok ini. Kalau ada yang banyak bermain mikroba itu malah saya seneng. Karena itu mikroba ini yang menghidupkan yang ada di dalam tanah. Yang akhirnya tanah ini ikut membantu menyerap karbon. Yang sekian gede polutan di apa namanya atmosfer ini terserap oleh tanah. Bahkan ada penelitian yang memperkirakan sampai 10 kali lipat lebih efektif tanah yang ada mikrobanya ini menyerap karbon dibandingkan tanaman yang sedikit mikroba. Itu lebih efektif banget. Nah itu jadi jenengan teman-teman yang di tabu lampot, urban farming, tanaman-tanaman hias, apalagi itu bonsai dan lain sebagainya, jangan kecil hati. Jenengan semua punya peran penting loh untuk apa namanya membantu mengurangi efek rumah kaca, membantu mengurangi perubahan iklim ini dengan apa? Terus bertani. Meskipun di polybag itu akan menjadi mikroklimat akan baik di sekitar rumah yang ada tanaman itu. Bayangin kalau kita mikroklimat satu, kedua, ketiga, keempat, terus jadi banyak di kota, di desa semuanya tanam. Karbon akan terserap. Begitu terserap dia kembali ke asalnya, tanaman menjadi ekstra subur, menjadi luar biasa, ya lingkungan kita akan baik. Jadi tidak menutup kemungkinan bertani ini menyuburkan tanah. Bukan bertani skala luas saja, tapi juga urban farm. Jadi sekarang let's save us our nature for next generation. Oke lanjut Cak. Nggak apa-apa ini lewat jam 9, kalau masih belum ngantuk tak temenin. Nah, ini luar biasa materinya, daging semua isinya nih. Silakan teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan silakan di chat. Tapi kalau misalkan memang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dicukupkan dan disambung di grup dengan menyisakan PR 2 tadi tentang komposti dan casting ya Pak ya. Komposti casting. Ya, itu nanti PR untuk dibahas di grup dan mungkin akan jadi pembahasan selanjutnya. Boleh. Ada yang mau apa lagi untuk pertanyaan? Macam-macam mikroba dan penjelasannya. Waduh, mikroba itu ada jutaan. Boleh, nanti tak ulas. Itu yang penting-penting aja. Yang sebetulnya sih, kalau saya pribadi, kita menggunakan yang ada, yang di sekitar. Karena ketika tanaman tumbuh, di sekitar perakaran itu pasti ada mikroba. Dan mikroba apa yang utama? Itu sama halnya dengan tanya sebetulnya pupuknya tanaman itu apa sih? Nah ya pupuknya tanaman itu ya unsur makro sekunder, mikro. Lah itu semuanya dibutuhkan, mulai dari dia sprout sampai dia dewasa. Nah mikroba pun seperti itu. PGPR, kata kuncinya PGPR, plant growth, promotor plant growth rhizobacter apa ya, bakteri akar, bakteri yang bakteri di sekitar perakaran gitulah. Itu ada bacillus, ada acetobacter, ada penambat N, ada pengurai fosfat, penyedia fosfat, pelarut fosfat dan penyedia kalium, ada antipatogen. Nah itu di PGPR itu ada.
Dan itu di setiap perakaran tanaman ada rhizobium yang kalau bintil-bintil itu ada. Nah itu silahkan dipelajari itu, nanti kita kupas lagi. Keren itu Cak Mus. Jadi apa namanya, berkembang terus materinya. Tapi sorry kalau kadang-kala saya keperucut rodok angel. Silahkan tanya, jangan sungkan. Jadi tinggal apa namanya, jadi diskusinya bisa nyala. Nah, ini ya apa. Intinya dari semua tadi luar biasa, sampai ada yang mikir harian ya Pak, tengah telat mesti omah ingkang balas gitu. Oke, sami-sami. Ya. Mugi-mugi berkah, jadi manfaat. Ini mumpung ya. Sepertinya cukup ini Pak. Udah luang. Oke deh. Siap. Nggak ada pertanyaan lagi yang lain. Kesimpulan hari ini itu kaitannya dengan media tanam, memilih media tanam secara organik untuk mempertahankan kualitas tanah. Jadi kita pertahankan agregat yang baik. Agregat yang baik itu ada 3: mampu menyangga air, mampu menyangga nutrisi, dan akar mudah berkembang, dan lain-lainnya. Ini bagaimana cara mengetahui tanah kita agregat yang baik ya, salah satunya ada 3 juga. Tanamannya subur, media yang cukup lembab, membutuhkan nutrisi yang lebih sedikit, dan banyak sekali tadi yang sudah kita bahas. Alhamdulillah luar biasa, materinya sangat luar biasa. Jadi layak untuk mendapatkan tepuk tangan secara virtual. Mas, Keluar nggak suaranya Mas? Keluar. Aku ini helm nggak cukup gitu Mas. Ada 2 PR yang kita diberikan sama Pak Wahyu tentang komposti dan vermicompost atau casting, dan tadi juga ada usulan materi atau pembahasan dari Bu Dani Yulinar yang terkait mikroba. Nanti kita bisa bahas di grup juga untuk pembahasan selanjutnya yang menarik untuk dibahas apa, nanti kita bahas di grup hijau.id, dan di situ kita bikin diskusi online lagi seperti saat ini. Boleh. Sedikit ataupun banyak itu nggak berpengaruh dari cara penyampaiannya Pak Wahyu. Saya apresiasi betul, terima kasih banyak. Luar biasa semangatnya terjaga mulai dari awal sampai akhir. Nggak kerasa 2 jam Pak kita diskusi tentang ini, dan saya masih butuh adaptasi banyak banget terkait ini. Banyak istilah-istilah yang belum saya paham, jadi memang saya masih menganggap ini gitu. Ya alhamdulillah terbantu sama ekosistem yang baik di lingkungan terus di hijau.id, dan beruntungnya Pak Wahyu juga loman banget untuk menyampaikan materinya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, itu Pak, mungkin ada closing dari Pak Wahyu. Siap. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya, menjadi sedikit tambahan ilmu pengetahuan yang dari saya tahu. Ya, saya mohon maaf ya kayak penyampaian saya seperti ini, saya ndak mau tebeng aling-aling ya seperti ini. Jadi jangan sungkan, karena luasnya ilmu itu tidak akan menjadi arti apa-apa jika tidak bermanfaat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ayolah kita bergandengan tangan untuk kesuburan tanah yang baik, untuk lingkungan yang lebih sehat. Jadi tetap semangat bertani, jangan kecil hati. 1-2 polybag itu sangat berarti. Jadi terus bertani, ya karena kita sebetulnya ada di situ juga. Jiwa kita ada di situ. Jadi kita bertani terus, jaga tanaman yang baik, jangan capek belajar. Ya sama-sama, saya pun sampai hari ini masih belajar juga. Jadi saya terima kasih sekali Cak Mus. Salam dari saya Wahyu Garuda, salam dari teman-teman Bunkai Nation. Mohon izin materi malam ini saya share di channel YouTube Wahyu Garuda. Semuanya tujuannya banyak yang bisa belajar, banyak yang terinspirasi dari kegiatan kita ini. Kegiatan keren, lanjut terus. Terima kasih, saya mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.